Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Start Bina Warga GKI. Shalom adik-adik, jumpa lagi di Renungan Lilin Kecil. Tema renungan hari ini tentang mengampuni karena kasih. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa yang baik, hari ini kami mau belajar tentang pengampunan dan kasih Tuhan. Tolong kami untuk mengenal kasih-Mu dan meneladani kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Firman Tuhan ini diambil dari perumpamaan tentang anak yang hilang. Ketika si bungsu menyadari keadaannya yang sudah berdosa terhadap bapaknya, ia bertekad bangkit dan pergi kepada bapaknya. Dan ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Firman Tuhan ini mengajarkan kita tentang pengampunan Tuhan yang begitu besar kepada anak-anaknya. Meskipun jatuh dalam dosa, namun Tuhan tetap menunggu anaknya kembali datang dan tinggal bersama dia, menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan di rumahnya. Nah, bagaimana sikap kita ketika kita melakukan kesalahan? Apakah adik-adik pergi menjauh dari Tuhan atau datang mendekat pada Tuhan? Mari kita saksikan kisah Bintang ini. Pada saat Bintang bermain bersama dengan Kak Bulan dan Mentari, Bintang tidak sengaja menjatuhkan jam tangan baru milik Papa. Aduh, gimana nih? Aku menjatuhkan jam tangan Papa. Aku takut Papa marah. Sebaiknya bagaimana ya? Apakah aku sembunyikan jam tangannya dan bersikap biasa saja? Atau aku harus mengatakan yang sejujurnya? Tapi kalau aku katakan yang sejujurnya, pasti aku akan kena marah. Aku gak mau Aduh, bagaimana ya? Aku bingung. Aku menyesal sekali tidak berhati-hati. Tapi aku kan tidak sengaja. Aduh. Tanpa disadari, Kak Bulan melihat adiknya yang kebingungan. Bintang, kenapa kamu? Tanya Kak Bulan. Kakak, gak apa-apa kak, jawab Bintang, sambil menyembunyikan jam tangan milik ayahnya yang rusak itu. Apa itu yang kamu sembunyikan? Tanya Kak Bulan. Bukan apa-apa kak, jawab Bintang. Coba kakak lihat. Ya ampun Bintang, kenapa bisa begini? Ujar Bulan terkejut. Iya kak, tadi aku tidak sengaja menjatuhkannya, sahut Bintang. Bintang, lalu kenapa kamu sembunyikan? Kamu harus bilang ke Papa dan minta maaf, bukan malahan menyembunyikannya, ujar Kak Bulan. Iya kak, tapi aku takut, sahut Bintang. Gak perlu takut Bintang, Papa pasti memaafkan kamu, karena Papa sangat sayang kamu. Mungkin Papa sedih, tapi dia pasti akan mengampuni kamu. Percaya kakak deh. Makanya, yuk kita minta maaf. Jelas Kak Bulan. Nah, adik-adik, melalui kisah ini, kita bisa belajar untuk berani mengakui kesalahan ketika kita berbuat salah. Seperti firman Tuhan hari ini yang mengajar kita bahwa Tuhan mengampuni kita
sebesar apapun dosa manusia. Tuhan mau mengampuni orang yang mau datang dan mengakui kesalahan serta bertobat. Ini semua karena Tuhan mengampuni dengan kasih. Seperti firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, sebagai respon atas pengampunan Tuhan, maka kita juga harus mengampuni kesalahan orang lain. Seperti perintah Tuhan dalam Kolose 3 ayat 13b. Seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu juga harus berbuat demikian. Pesan dari kisah ini, kita harus berani minta maaf jika berbuat kesalahan. Dan jangan lupa berdoa pada Tuhan, mengakui kesalahan, dan mohon pengampunan, sehingga Tuhan memberikan damai sejahtera di hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami tahu manusia punya batasan untuk menyayangi, tapi kasih Tuhan tak terbatas. Ajar kami berani mengakui kesalahan ketika kami bersalah, dan mau mengampuni orang lain dengan kasih seperti teladan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.